Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang beriman, hari ini kita akan menyelami kisah yang penuh pelajaran tentang kehidupan setelah kematian, khususnya mengenai siksa kubur dan penyesalan ahli kubur. Kisah ini hadir sebagai peringatan agar kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup, menunaikan amanah, dan menjaga amalan. Kisah yang akan kita bahas terdiri dari beberapa bagian yang menggambarkan perjalanan seorang ahli kubur yang menyesal karena kesalahan dan kelalaiannya semasa hidup. Di dalamnya, ada peristiwa ketika ia mengalami siksa kubur yang melibatkan hewan-hewan yang menakutkan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadikannya sebagai bekal dalam memperbaiki diri. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang lelaki bernama Malik. Ia berasal dari keluarga terpandang dan memiliki kekayaan melimpah. Namun, meskipun diberi kelimpahan harta, Malik adalah seseorang yang lalai dalam ibadah. Ia jarang menunaikan sholat, bahkan tidak pernah bersedekah atau membantu orang-orang yang membutuhkan. Baginya, harta adalah segalanya, dan dengan harta ia merasa bisa membeli segalanya, bahkan kebahagiaan dan rasa hormat orang-orang di sekitarnya. Malik menjalani hidupnya dengan penuh kesombongan dan kesenangan duniawi. Ia tidak mengindahkan nasihat keluarganya yang mengingatkan untuk menyisihkan waktu untuk beribadah. Sebaliknya, Malik merasa hidupnya aman dan nyaman, hingga suatu hari, ia jatuh sakit parah. Semua yang dimilikinya seakan tidak berarti lagi. Kekayaannya tidak mampu menyembuhkan penyakitnya, dan semua kesenangan yang dulu ia cari tidak lagi membuatnya bahagia. Hari demi hari, Malik semakin lemah. Hingga akhirnya, ajal pun menjemput. Malik meninggalkan dunia dalam keadaan iman yang kurang. Keluarganya merasa berduka, tetapi mereka juga menyadari bahwa Malik telah lalai dalam banyak hal di dunia. Setelah dimakamkan, Malik pun memasuki alam barzah, alam yang gelap dan penuh misteri bagi yang meninggalkan dunia dengan bekal yang kurang. Ketika ruhnya mulai memasuki alam kubur, Malik merasa terkejut dan ketakutan. Ia sadar bahwa perjalanan panjangnya di akhirat baru saja dimulai, dan penyesalan pun mulai muncul. Namun, di alam barzah, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat atau memperbaiki kesalahan. Malik hanya bisa pasrah dan berharap pada sedikit amalan baik yang mungkin ia lakukan selama hidup. Setelah Malik berada di alam kubur, datanglah dua malaikat, Munkar dan Nakir, yang bertugas menanyakan iman dan amalnya. Malik, yang jarang beribadah dan lalai dalam kewajiban agamanya, mulai kesulitan menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Dari wajah kedua malaikat tersebut, tampak kekecewaan atas kelalaiannya selama hidup. Tidak lama kemudian, dari arah kegelapan kubur, muncul hewan-hewan yang sangat menakutkan. Ada ular-ular yang besar dengan mata yang menyala merah, kalajengking berukuran sangat besar, dan binatang-binatang berbisa lainnya. Mereka datang mendekati Malik dengan gerakan mengancam, menandakan siksa yang akan segera menimpa dirinya. Binatang-binatang ini bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah wujud dari amal buruk yang selama ini dilakukan Malik. Ular yang muncul adalah perwujudan dari solat-solat yang ia tinggalkan, sementara kalajengking besar adalah gambaran dari hartanya yang ia gunakan dengan tidak baik. Setiap hewan tersebut bersiap untuk menyiksanya sebagai balasan atas kelalaiannya. Dalam keadaan ketakutan, Malik tidak bisa menghindari hewan-hewan penyiksa tersebut. Ular-ular besar melilit tubuhnya, sementara kalajengking menyengatnya dengan bisa yang menyakitkan. Rasa sakitnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tubuhnya gemetar dan ia ingin menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Hanya rasa sakit dan penyesalan yang semakin menjadi-jadi. Siksa kubur terus
berlangsung. Setiap kali Malik merasakan sakit yang luar biasa, ia menyesali setiap dosa yang telah ia lakukan. Ia teringat pada nasihat-nasihat yang dulu ia abaikan, pada keluarga yang selalu mengingatkannya, dan pada kesempatan-kesempatan untuk beramal yang ia sia-siakan. Setiap ingatan tersebut membuatnya semakin menyesal, tetapi waktu untuk memperbaiki sudah tidak ada lagi. Malik sangat menyesal karena telah melewatkan kesempatan untuk berbuat baik semasa hidup. Ia menyesal karena telah mengabaikan perintah Allah, seperti sholat, zakat, dan berbuat baik kepada sesama. Setiap detik siksa yang ia rasakan membuatnya semakin menyadari betapa berharganya kesempatan hidup di dunia yang telah ia lewatkan. Dalam penyesalannya, Malik berharap agar bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri. Ia ingin bersedekah, sholat tepat waktu, dan memperbanyak amal baik. Tetapi sayangnya, kesempatan untuk memperbaiki diri sudah tertutup. Ia hanya bisa berharap agar ahli keluarganya di dunia tidak mengulangi kesalahan yang ia perbuat. Meskipun mengalami siksa kubur, ada sedikit kelegaan ketika Malik mendengar doa yang dipanjatkan oleh keluarganya di dunia. Setiap kali keluarganya berdoa, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan untuknya, Malik merasakan siksa tersebut berkurang. Doa keluarga yang tulus dan ikhlas sangat berarti bagi dirinya, walaupun ia tahu siksa tidak akan hilang sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, dan doa dari keluarga yang saleh mampu meringankan beban Malik di alam kubur. Siksa hewan-hewan itu menjadi sedikit lebih ringan. Malik merasa sedikit lebih tenang, meski ia sadar bahwa penyesalan yang mendalam akan selalu menghantuinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Malik ini mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya memanfaatkan hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menunda-nunda untuk beramal, apalagi mengabaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dunia ini hanyalah tempat singgah, dan setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Hewan-hewan penyiksa di alam kubur adalah peringatan bagi kita semua untuk berhati-hati dalam menjalani hidup. Setiap dosa yang kita lakukan dan setiap kewajiban yang kita tinggalkan bisa berubah menjadi siksa di akhirat nanti. Karena itu, marilah kita menjaga amalan kita, memperbanyak taubat, dan berbuat baik kepada sesama. Demikianlah kisah tentang hewan penyiksa di alam kubur dan penyesalan seorang ahli kubur bernama Malik. Kisah ini hendaknya menjadi pengingat agar kita senantiasa ingat pada Allah, menjaga sholat, bersedekah, dan berbuat baik selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa kubur dan diberi kemudahan dalam memperbaiki diri. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dan ampunan dari Allah di akhirat nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika informasi ini bermanfaat untukmu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.